Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatra Jirona Dewanta dari mata kuliah berbicara NIM 0426195744. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan cara menjadi pemandu wisata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Kediri. Nah, wisata kali ini sangat bersejarah dan menjadi ikonik di Kabupaten Kediri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zatra Jirona Dewanta selaku pemandu wisata pada pagi hari ini. Untuk itu persiapkan barang bawaan Anda dan buku-buku kalian untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam sejarah Kabupaten Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kita sudah sampai di tempat salah satu yang banyak sejarahnya, yaitu Gua Silomangkleng. Gua Silomangkleng itu sendiri adalah tempat ikonik di Kabupaten Kediri. Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di Gua Silomangkleng ini. Yuk, ikut saya. Gua Silomangkleng merupakan situs sejarah di Kediri, Jawa Timur. Gua ini sudah menjadi ikon Kediri. Kawasan Gua Silomangkleng terletak di Jalan Masdip, Pojok Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Lokasinya berada di kaki Gunung Klotok atau sekitar 3,5 km dari pusat kota. Lokasi ini dapat ditempuh baik menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Kunjungan ke area wisata budaya ini biasanya membludak saat liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Dan ada pula sejumlah situs wisata religi yang ada di kawasan Gua Silomangkleng. Selain Gua Silomangkleng sendiri, terdapat makam Eyang Poncolono, Sumber Tretes, Sumber LO, Gua Padedean, Gua Salubale, juga penemuan Candi Klotok 1 dan 2. Dan lokasi ini memang ramai dikunjungi oleh kalangan penghayat. Namun pada hari Minggu atau hari libur masih banyak masyarakat yang berolahraga seperti jogging dan bersepeda. Selain bisa menikmati wahana yang ada, pengunjung juga disuguhi sudut pemandangan perbukitan di lereng Gunung Klotok. Pengunjung juga bisa merasakan segarnya air di kolam renang. Kemudian tak jauh dari Gua Silomangkleng terdapat sebuah panggung kesenian. Area di sekitar gua inilah yang kerap dipakai untuk menggelar pertunjukan seni dan kebudayaan tingkat Jawa Timur. Bahkan, setiap tahunnya pemerintah Kota Kediri melangsungkan pagelaran Panji yang mendatangkan para seniman mancanegara untuk menampilkan karya-karya terbaiknya. Tak jauh dari kawasan gua terdapat situs yang baru ditemukan Candi Klotok yang berada di Bukit Klotok. Sebelumnya, bentuk situs hanya tampak bongkahan bata berserakan. Namun setelah adanya ekskavasi dari tim arkeologi Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur, tampak bangunan candi tersebut dengan dua anak tangga di bagian depan atau barat candi. Gua ini diperkirakan dibuat pada abad 10 sampai 11 Masehi. Konon Gua Silomangkleng sebagai tempat pertapaan Dewi Kili Suci atau Sanggra Ramawijaya Tunggadewi. Ia merupakan putri mahkota Raja Airlangga dan sebagai pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Sebenarnya Dewi Kili Suci adalah penerus kerajaan Kahuripan, namun ia memilih menghabiskan sisa-sisa umurnya untuk bertapa. Tujuan agar seluruh warga Kediri terhindar dari segala mara bahaya sampai akhir hayatnya, Dewi Kili Suci tetap menyendiri. Bapak Ibu atau pengunjung sekalian yang saya hormati, di sini selain wisata Gua Silomangkleng dan sejarahnya, di sini tempat atau pemilik wisata ini juga menyediakan yang namanya fasilitas kolam renang. Kolam renang itu untuk memfasilitasi pengunjung yang ada di sini, baik khusus dewasa maupun anak kecil. Seperti inilah penampakan kolam renangnya ya Bapak Ibu. Selain kita bisa belajar tentang sejarah, kita juga bisa menikmati wisata-wisata yang ada di Gua Silomangkleng ini. Betapa asiknya bila kita mengunjungi tempat ini pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur.
This sounds like your dream. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tempat-tempat yang sangat bersejarah ini. This sounds Bagaimana? Kalian sangat suka atau tidak? Untuk suka dong ya. Nah, selain di Gua Salmangkleng, di Kediri atau di Kabupaten Kediri juga ada tempat ikonik yang sangat menarik, yaitu di Simpang Lima Gumul. Tidak asing lagi kan kalian? Nah, kita habis ini mengunjungi tempat kedua yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu Simpang Lima Gumul. Persiapkan barang-barang Anda, jangan sampai ketinggalan. Ayo! This sounds like Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mencapai ke titik kedua, yaitu Simpang Lima Gumul. Simpang Lima Gumul itu sendiri adalah salah satu ikon di Kabupaten Kediri. Nah, Simpang Lima ini menghubungkan ke beberapa wilayah. Di antaranya, ya nanti saya akan jelaskan. Ya, ikut saya. Monumen Simpang Lima Gumul atau biasa disebut SLG merupakan salah satu bangunan ikonik Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. SLG mulai dibangun pada 2003 dan diresmikan pada tahun 2008 yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Bangunan ini terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke Pare, Kediri, Pelosok Klaten, Pesantren, dan Malang. Nah, di lorong ini kita juga disuguhkan oleh gambar-gambar atau sejarah yang ada di dalam Kabupaten Kediri. Dan untuk ingin melihat monumen SLG atau Simpang Lima Gumul, kita harus naik tangga ini terlebih dahulu. Aksesnya juga tidak sulit, tinggal kita naik tangga saja. Nah, seperti inilah Simpang Lima Gumul. Monumennya sangat besar sekali. Selain sebagai ikon Kediri, saat ini SLG juga menjadi sentra pusat ekonomi dan perdagangan baru di Kabupaten Kediri, sehingga diharapkan membuat perekonomian Kediri bertambah maju. Monumen Simpang Lima Gumul berlokasi di kawasan yang cukup strategis dan dilengkapi beragam sarana umum seperti gedung serbaguna, pasar malam, dan taman wisata. Pembangunan monumen ini menghabiskan biaya lebih dari 300 miliar rupiah. Secara fisik, karakteristik bangunan monumen Simpang Lima Gumul memiliki luas keseluruhan hingga 37 hektar dengan luas bangunan 184 meter persegi dan tinggi 25 meter yang terdiri dari 6 lantai serta ditumpu 3 tangga setinggi 3 meter dari lantai dasar. Angka-angka tersebut mencerminkan tanggal bulan dan tahun hari jadi Kabupaten Kediri, yaitu 25 Maret 185 Masehi. Di sisi monumen terdapat relief yang menggambarkan tentang sejarah Kediri, beserta kesenian dan kebudayaan yang ada di saat ini. Di salah satu sudut monumen terdapat sebuah patung Ganesha yang merupakan salah satu dewa pujaan sebagai besar umat Hindu dengan gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, pelindung, penolak balak, dan dewa kebijaksanaan. Bangunan ini pun memiliki 3 akses jalan bawah tanah untuk menuju monumen. Kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung di malam hari. Pasalnya, di sekitar monumen terdapat pedagang kaki lima yang berjejer. Pada Sabtu dan Minggu pagi, kawasan ini pun padat oleh pengunjung yang berolahraga pagi, berekreasi maupun pengunjung pasar. Pemerintah juga telah merencanakan untuk membangun hotel, mal, pusat toko grosir,
serta pusat produk-produk unggulan dan cenderamata di kawasan Monumen Simpang 5 Gumul. Saat ini bangunan yang telah terrealisasikan yaitu Five Hotel yang letaknya sangat dekat dengan monumen. Ini masih dari sebagian dari kota Kediri yang mana masih banyak tersimpan sejarah di dalamnya, seperti Gunung Kelut dan Lembu Sura, jembatan lama, hingga legenda buaya putih di Sungai Berantas. Kediri merupakan salah satu kota tua yang memiliki nilai sejarah tinggi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang Monumen Simpang 5 Gumul dan menjelaskan tentang terhubungnya beberapa wilayah kota di Kabupaten Kediri. Bagaimana? Menarik bukan wisata di sini? Di sini juga kalau hari Minggu atau hari weekend ramai, sangat ramai. Kadang ada CFD yang di sebelah sana. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri atas nama Zatra Jiron Najuan.